Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selamat datang di mata kuliah motor bakar ini bersama dengan saya, Sena Mahendra, sebagai pengampu. Nah, pada topik pertama ini kita akan membahas tentang mesin pembakaran dalam, yaitu perbedaan antara mesin 4 tak dan 2 tak. Nah, sebagai pengantar, yang pertama, apakah yang dimaksud dengan internal combustion engine atau mesin pembakaran dalam adalah mesin kalor yang mengubah energi panas menjadi energi mekanis. Saya ulang, mesin kalor yang mengubah energi panas menjadi energi mekanis atau gerak. Nah, seperti kita lihat, ini adalah gambar animasi tentang pergerakan mesin yang ada di dalam. Dari animasi ini dapat kita lihat bahwa energi panas yang dihasilkan dari pembakaran atau ledakan campuran antara udara dan bahan bakar ini akan mendorong piston yang dihubungkan dengan poros engkol. Nah, proses tersebut ini terjadi berulang-ulang sehingga menjadi putaran. Nah, inilah yang disebut dengan kerja mekanis. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dari mesin pembakaran dalam. Yang pertama, klasifikasi sesuai dengan jenis bahan bakar yang digunakan. Mesin pembakaran dalam ini terdiri dari mesin bensin, mesin diesel, mesin gas, dan mesin dengan bahan bakar ganda atau bisa dikatakan dengan hybrid. Untuk selanjutnya adalah klasifikasi tentang mesin pembakaran dalam dengan jenis bahan bakar yang digunakan. Sesuai dengan jumlah langkah per siklus, yaitu ada mesin 4 langkah dan mesin 2 langkah. Ini yang akan kita bahas nanti. Oke. Baik. Untuk klasifikasi selanjutnya, menurut metode pengapian, ada mesin pembakaran dalam dengan spark ignition atau pengapian percikan. Percikan ini dibantu oleh komponen yang namanya busi. Yang kedua adalah pengapian kompresi atau compression ignition. Ini campuran udara dan bahan bakar bisa terbakar dengan sendirinya dikarenakan oleh kompresi atau tekanan yang sangat tinggi di dalam ruang bakar. Nah, klasifikasi menurut siklus pembakaran itu ada 3, yaitu siklus Otto, siklus diesel, dan
siklus gabungan atau dual combustion atau pembakaran duel. Dan menurut jumlah silinder, mesin pembakaran dalam ini terdiri dari dua, yaitu single cylinder atau silinder tunggal dan multi silinder. Nah, seperti kita lihat, ini merupakan contoh gambar potongan penampang mesin beserta komponen-komponennya dengan silinder tunggal ya. Sering kita jumpai dan bahkan kita sering juga mempunyai mesin seperti ini yang kita pakai sehari-hari, mesin sepeda motor kita ya. Dan ini contoh gambar mesin dengan multi silinder. Ini ada 4 silinder, ada 3 silinder, bahkan lebih dari 8 silinder pun ada. Untuk klasifikasi selanjutnya, mesin pembakaran dalam itu dibedakan menurut susunan silinder. Ini ada mesin vertikal. Mesin vertikal itu yang mesin tegak itu. Ada mesin horizontal, ada mesin inline, radial, dan V-engine. Lalu untuk klasifikasi berikutnya menurut metode pendinginan, yaitu mesin pembakaran dalam itu ada yang berpendingin udara dan air. Mesin berpendingin udara itu memanfaatkan sirip-sirip dari head cylinder dan silinder ya, atau buring, kop buring gitu kalau bahasa Bengal. Itu kan ada sirip-siripnya. Nah, itu fungsinya untuk mendinginkan panas dari mesin. Nah, ini adalah merupakan contoh gambar mesin dengan berbagai susunan yang sering kita jumpai ini. Yang A ini adalah inline. Ada mesin inline segaris, sering kita jumpai di mobil-mobil ya, yang kita pakai di jalanan seperti itu. Dan ini adalah mesin opposite. Maaf, ini horizontal kalau yang ini. Kalau yang ini opposite. Yang B itu horizontal. Horizontal ini pistonnya berada di kanan kiri dengan satu buah crankshaft. Satu crankshaft terdiri dari 2 piston atau menggerakkan 2 piston. Dan ini adalah opposite piston. Jadi 2 crankshaft dan 2 piston. Akan tetapi piston ini berada pada satu blok silinder. Jadi ketika terjadi ledakan, ketika titik mati atas, piston berada antara hampir berdekatan ya. Jadi menjadi dinding pembatas. Dan yang D ini merupakan mesin V, model V ya, satu crankshaft 2 piston. Nah, hampir sama dengan horizontal tapi bentuknya V. Ini diaplikasikan pada kendaraan yang membutuhkan putaran tinggi, mobil-mobil sport dan sebagainya. Dan yang terakhir ini adalah mesin rotari radial. Ini diaplikasikan pada mesin pesawat tempur pada Perang Dunia Pertama dan Kedua. Ya. Nah, ini adalah gambar
potongan penampang mesin pembakaran dalam dengan pendingin air. Ini namanya water jacket yang ada lubang-lubang ini. Nah, ini di sini sebenarnya air bersirkulasi yang disirkulasikan oleh water pump untuk mendinginkan panas yang dihasilkan oleh gesekan antara piston dan silinder serta panas dari hasil pembakaran. Ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari mesin pembakaran dalam. Yang pertama ada silinder. Silinder itu seperti ini ya. Ini silinder. Yang kedua ada piston. Piston ini. Kalau nggak tahu, piston itu shaker. Shaker itu bahasa Belanda, Portugal, zeker. Ada ring piston atau cincin piston. Ini batang penghubung atau connecting rod atau bahasa bengkelnya itu stang shaker. Dan ini ada poros engkol, crankshaft dan engkolnya. Ini poros engkol dan engkolnya. Oke. Dan yang terakhir ini ada katup. Nah, ini ada katup masuk dan ada katup buang. Nah, yang berbentuk lingkaran ini merupakan flywheel atau roda gila, atau bahasa bengkelnya adalah kertas. Teman-teman sudah pada tahu ya. Dan ini berbentuk apa nih? Persegi. Ini bak mesin atau crankcase, tempat di mana komponen itu ada komponen flywheel itu di dalam dan ada oli di dalamnya. Bahkan ada gear ratio dan sebagainya. Oke, saya lanjutkan. Saya akan menjelaskan bagian-bagian mesin secara satu-satu ya. Bagian pertama itu tadi silinder. Ini silinder. Silinder ini bagian dari mesin tempat bahan bakar dibakar bersama dengan udara. Nah, disinilah terjadi ledakan, yang mana ledakan ini nanti akan mendorong piston dari TNA menuju TNB, yang akan menggerakkan ini roda gila ini, yang dihubungkan dengan connecting rod. Silinder ini bentuknya diameter dalam atau lubang ya, atau selongsong ya. Oke. Nah, ini silinder ya, di dalam silinder ini, potongan silinder ini ya. Ini juga silinder. Mudah-mudahan rekan-rekan semua paham ya. Oke. Untuk berikutnya saya akan menjelaskan tentang piston. Piston itu shaker. Nah, ini bentuknya tutup lunyer ya, silinder rongga yang bisa bergerak secara vertikal maupun horizontal tergantung
susunan dari silinder ini. Nah, piston ini fungsinya menerima ledakan atau hasil pembakaran antara udara dan bahan bakar, lalu disalurkan ke poros engkol tadi melalui batang penghubung. Nah, ini piston. Ini piston. Untuk selanjutnya adalah piston rings atau ring atau cincin piston, yaitu cincin logam yang berada pada alur piston ini. Ini fungsinya untuk mempertahankan sambungan kedat gas antara piston dengan silinder agar tidak terjadi kebocoran kompresi dan oli yang ada di sini. Nah, ini cincin piston ini. Nah, ini agar menahan agar kompresinya tidak bocor dan oli tidak naik ke ruang bakar. Untuk selanjutnya adalah connecting rod atau batang penghubung atau stang piston ya bahasa bengkelnya. Ini merupakan link penghubung piston dengan crankshaft melalui ini pin join. Kalau di piston ini namanya penseker, kalau berada di roda gila ini big end. Nah, connecting rod ini atau batang penghubung atau stang piston ini fungsinya untuk mengubah gerakan bujur sangkar ya, menjadi gerakan putar poros engkol. Oke, paham ya? Nah, ini connecting rod ini seperti ini kalau bisa kita lihat. Next yaitu engkol dan crankshaft. Engkol dan crankshaft merupakan tuas yang menghubungkan poros engkol dengan batang piston. Oke, ya berikutnya adalah katup. Katup ini adalah fungsinya untuk mengatur aliran. Kalau di sini adalah ada yang namanya katup inlet dan katup outlet. Katup in itu tempat di mana katup mengatur masuknya campuran udara dan bahan bakar yang masuk ke ruang bakar. Dan untuk katup outlet itu mengatur pembuangan sisa pembakaran. Paham ya? Nah, ini katup. Mekanisme katup ini ada per katup, ini ada per, dan ditekan oleh camshaft atau noken as. Nanti saya jelaskan. Oke, untuk selanjutnya ini ada yang namanya flywheel atau roda gila. Ini dipasang pada crankshaft untuk mempertahankan putaran ya, yaitu momennya untuk mempertahankan ya. Semakin besar flywheel, maka dia semakin lama untuk berhenti ketika berputar seperti itu. Nah, ada yang namanya crankcase coulter, itu penutup kanggo poros engkol ini dan bak sebagai tempat oli pelumas. Oke. Nah, ini tadi yang saya bicarakan tentang cam. Cam itu knock-knockan
noken as bahasa bengkelnya, yaitu komponen yang paling penting di dalam motor pembakaran dalam. Komponen ini cam. Komponen ini itu yang mengatur timing kapan waktu membukanya katup in dan kapan waktu menutupnya. Begitu juga untuk katup X atau out. Nah, komponen ini atau noken as atau camshaft ini hanya dimiliki oleh mesin pembakaran dalam 4 tak. Ingat ya, hanya 4 tak. Oke, next. Nah, bisa kita lihat di sini, ini ada animasi ya. Animasi pergerakan komponen mesin pembakaran dalam 4 tak atau 4 langkah. Di sini kita lihat dengan jelas mana yang langkah hisap, mana langkah kompresi, usaha dan buang. Di sini ada angka 1, 2, 3, dan 4. Ini merupakan langkah. Untuk langkah pertama itu langkah hisap. Apakah yang dihisap? Kalau 4 tak ini yang dihisap itu campuran udara dan bahan bakar. Untuk motor bensin. Kalau untuk motor diesel itu yang dihisap adalah udara. Yang kedua adalah langkah kompresi. Pada saat langkah kompresi ini, kedua katup ini tertutup sehingga campuran udara bahan bakar tersebut terkompresi. Nah, sebelum piston mencapai titik mati atas ini pada mesin 4 tak, mesin bensin ini, beberapa derajat sebelum TMA busi memercikkan ini bunga api, sehingga campuran bahan bakar dan udara yang berkompresi ini terbakar ya, terjadi ledakan yang besar sehingga mendorong piston menuju ke titik mati bawah yang dinamakan langkah usaha ya, yang langkah ketiga itu. Untuk langkah yang berikutnya adalah langkah keempat, langkah buang. Langkah buang itu yaitu langkah untuk membuang sisa hasil dari pembakaran, langsung ditok ke ibaratnya seperti itu ya. Dari sini paham ya? Oke. Baik, kita akan masuk pada Ford Truck Petrol Engine. Saya akan menjelaskan mesin bensin 4 tak atau 4 langkah. Ya, mesin ini kan tadi sama ya, terdiri dari silinder, penutup, katup yang beroperasi secara mekanis, terus ada busi, terus ada connecting rod atau batang penghubung dan engkol crank. Oke. Mesin bensin 4 tak ini terdiri dari 4 langkah, yaitu tadi yang sudah saya jelaskan, ada langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Saya akan menjelaskan satu persatu mulai dari yang pertama yaitu langkah hisap tadi, di mana saluran masuknya atau in itu terbuka. Kalau di sini ya saluran in-nya ya terbuka, terus exhaust-nya ditutup. Nah, ini yang mengatur adalah cam. Pada saat ini piston bergerak dari titik mati atas menuju ke titik mati bawah. Nah, dari sini ke sini poros engkol itu berputar separuh atau setengah putaran mengengkol, sehingga terjadi perbedaan tekanan antara tekanan atmosfer yang ada di lingkungan ini dengan yang ada di dalam, sehingga campuran udara dan bahan bakar itu bisa ketarik
ke dalam silinder karena perbedaan tekanan tersebut. Oke, yang berikutnya adalah langkah kompresi, yaitu kedua katup tertutup dan piston bergerak dari TMD ke TMA. Nah, dari TMD ke TMA ini poros engkol berputar juga setengah putaran dan mengengkol. Nah, campuran udara dan bahan bakar tadi dikompresi. Kalau pada motor bensin 4 tak ini perbandingannya antara 1:11. Nah, campuran ini nantinya yang dikompresi akan disulut atau dipercikkan api oleh busi, dari busi ya. Campuran udara dan bahan bakar tadi yang dimanfaatkan atau yang dikompresi tadi kan tekanannya naik jadi panas, sehingga mudah dibakar walaupun dengan percikan yang sangat kecil. Paham ya? Oke. Next, berikutnya adalah langkah usaha. Langkah usaha ini piston bergerak dari titik mati atas menuju ke titik mati bawah. Kalau dilihat dari poros engkol berputar setengah juga, setengah putaran juga. Nah, pada saat langkah ini gas yang terbakar atau campuran udara bahan bakar yang terbakar tadi menghasilkan energi ledakan dan mendorong piston tadi ya, mendorong piston dari TMA menuju ke TMP. Oke, langkah terakhir yaitu langkah buang. Ini posisi katup X atau katup buang ini terbuka. Nah, pada saat ini posisi piston bergerak dari titik mati bawah menuju ke titik mati atas, ini naik. Sehingga apa? Iya, gas hasil pembakaran tadi bisa dikeluarkan melalui saluran exhaust seperti ini. Paham ya? Baik, next. Nah, ini merupakan gambar langkah-langkah mesin 4 tak. Ini ada langkah hisap, kompresi, usaha, buang. Pada saat langkah hisap setengah putaran, langkah kompresi juga setengah putaran poros engkol, langkah kerja setengah putaran poros engkol, langkah buang setengah putaran poros engkol. Kalau di total setengah kali 4 ada 2. Berarti pada prinsipnya adalah motor atau mesin bensin 4 tak dengan 2 kali putaran poros engkol ini menghasilkan 1 kali kerja atau usaha. Dari sini paham ya? Oke. Nah, lanjut. Nah, di sini gambar ini sama nggak dengan gambar yang tadi? Dengan gambar mesin bensin 4 langkah. Ini merupakan mesin diesel 4 langkah. Coba kita lihat ya. Ya, sama, betul. Baik, akan saya jelaskan. Saya jelaskan mesin diesel 4 langkah. Sama, langkah hisap. Langkah hisap ini terdiri dari sama terbukanya katup in dan tertutupnya katup out atau X, dan piston bergerak dari titik mati atas menuju ke titik mati bawah, dan poros engkol juga berputar setengah putaran mengengkol selama 1 siklus.
karena perbedaan tekanan udara yang masuk ke dalam silinder, nah, udara tadi yang dihisap, ingat, yang membedakan antara motor bakar bensin 4 tak dan motor pembakaran dalam diesel 4 tak itu pada saat langkah hisap. Yang dihisap itu kalau motor bensin campuran udara dan bahan bakar. Nah, kalau motor diesel yang dihisap hanya udara saja. Ingat ya. Oke, kita lanjut ya. Baik. Untuk langkah kompresi sama dengan motor bensin, yaitu saluran masuk buang itu tertutup. Pistonnya itu bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas setengah putaran poros engkol. Nah, lalu udara yang masuk tadi dikompresikan mencapai 1:20 bahkan lebih. Nah, pada saat ini udara akan dikompresi. Pada saat ini bahan bakar diesel solar itu akan disemprotkan ke dalam silinder tadi yang berisi udara termampatkan melalui injektor ini, dan karena udara yang dimampatkan atau yang dikompresi tadi perbandingannya 1:20 bahkan lebih, itu kan panas, suhunya naik, disemprot bahan bakar, maka terjadilah pembakaran secara otomatis. Nah, di sini yang membedakan juga antara motor bensin 4 tak dan motor diesel 4 tak. Kenapa motor bensin 4 tak itu suaranya lebih halus, kalau motor diesel 4 tak itu suaranya kasar. Nah, ini yang menyebabkan suara mesin diesel kasar itu karena dia penyalaannya secara otomatis, karena penyalaan kompresi, sehingga terjadi dieseling. Karena dieseling itu apa? Karena pembakarannya itu tidak terfokus, bisa terjadi ledakan dimanapun titik, yang mana titik yang paling panas bisa menjadi sumber ledakan. Itu yang menyebabkan mesin diesel itu suaranya kasar. Paham ya? Baik, saya lanjutkan. Untuk langkah usaha sama. Jadi piston bergerak dari titik mati atas menuju titik mati bawah. Sama ini, berputar setengah atau separuh putaran. Katup in dan out tertutup. Nah, gas yang terbakar tadi menghasilkan ledakan dan mendorong piston tadi ya. Lanjut, untuk langkah buang, ini katup X ini terbuka dan katup in tertutup, dan piston bergerak dari titik mati bawah menuju titik mati atas. Nah, ini poros engkol juga bergerak setengah putaran ya. Oke, sehingga gas yang terbakar tadi sisanya bisa dikeluarkan melalui saluran exhaust. Nah, oke, paham ya dari sini ya. Nah, ini gambar dari langkah-langkah mesin diesel 4 tak. Diingat ya, pada langkah hisap, yang hisap itu hanya, iya betul, hanya udara saja. Nah, pada saat langkah kompresi, yang menyalakan pada saat ledakan campurannya apa? Dia menyala dengan sendiri ya. Oke, yang membedakan antara mesin bensin dengan mesin diesel ini pada langkah hisapnya itu, yang dihisap hanya udara pada mesin diesel, dan juga dia terbakar dengan sendiri karena tekanan yang sangat tinggi ya, sehingga suhunya juga mengikuti, suhunya menjadi sangat tinggi. Oke, lanjut. Nah,
Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mesin bensin 2 langkah atau 2 tak. Yang mana prinsip kerja dari mesin 2 tak ini adalah 1 kali putaran poros engkol menghasilkan 1 kali jahar. Dia bekerja pada siklus Otto secara teoritis. Ya. Oke. Untuk selanjutnya adalah bagian-bagian atau komponen-komponen dari mesin bensin 2 tak. Nah ini ada silinder dengan satu ujung dipasang dengan penutup dan ujung lainnya dengan bak penutup ini. Ini maksud saya ini ada lubang. Lubangnya ini lubang ini terdapat pada ring ya. Ini pada coulter. Paham ya? Oke. Lanjut. Nah, di sini ada yang namanya lubang transfer. Ini adalah transfer port. Jadi nanti campuran udara dan bahan bakar itu yang masuk ke dalam bak mesin menuju ke dalam silinder ini harus melalui transfer port. Oke. Nah, saya akan menjelaskan langkah-langkah dari mesin 2 tak. Yang pertama adalah langkah upward stroke. Langkah pertama itu upward, di mana campuran udara dan bahan bakar itu ditarik melalui saluran masuk. Nah, dari sini ya. Ini transfer port, akhir dari langkah transfer port, pasokan campuran udara bahan bakar ini akan terputus saat piston bergerak menuju TMA. Ya. Selanjutnya piston ini akan memampatkan campuran udara dan bahan bakar yang ada di dalam silinder tadi yang masuk melalui petrol air mixture atau inlet ke sini. Nah, kalau lihat dari sini, ini merupakan langkah akhir dari isap. Set. Nah, ini campurannya ada di sini dan ini secara otomatis tertutup oleh dinding piston, jadi tidak bisa keluar lagi. Dan yang ada di crankshaft ini atau di bak ini terdorong menuju ke saluran sini dan naik ke ruang bakar. Nantinya pada saat bersamaan terkompresi pada saat langkah kompresi. Oke. Lanjut. Pada saat ujung ini akhir poros engkol mengayuh, jadi busi ini memercikkan bunga api sehingga terjadi ledakan. Nah, ledakan tadi yang mendorong piston menuju ke titik mati bawah, des, seperti ini. Ini langkah yang kedua. Nah, pada saat langkah ini saluran transfer itu terbuka dan membiarkan muatan baru atau campuran udara bahan bakar itu masuk ke dalam silinder lagi. Nah, ini dia masuk.
karena di sini terjadi perbedaan tekanan antara tekanan atmosfer dan di dalam silinder atau crankshaft ini sebelum menuju ke silinder. Oke. Nah, karena itu gas yang terbakar ini bisa keluar dari dalam silinder ini ya, exhaust ini, dan ini yang disebut proses scavenging. Nah, pada saat ini poros engkol ini berputar setengah putaran, set, dan berulang-ulang sehingga terjadi putaran. Langkah ini terjadi berulang kali. Oke, dari sini Pak. Dan ini merupakan tabel perbedaan antara mesin spark plug ignition atau pemantik busi dengan combustion ignition atau pemantik kompresi pada berbagai kriteria. Yang pertama adalah pada proses pembakaran. Kalau mesin menggunakan pengapian percikan busi, ini percikannya itu yang dihasilkan adalah busi. Spark plug ignition itu pengapiannya itu terjadi karena percikan yang dihasilkan oleh busi. Proses pembakaran pada ini compression ignition atau penyalaan sendiri bahan bakarnya itu karena kompresi udara yang sangat tinggi di ruang bakar. Untuk kriteria kedua yaitu perbandingan kompresi. Untuk mesin spark plug ignition ini perbandingan kompresinya adalah 1:11 maksimal 13 ya, itu untuk race. Dan yang ignition mesin dengan penyalaan sendiri ini dengan kompresi ini perbandingannya ini 1:22, bahkan bisa sampai 1:25. Untuk kriteria berikutnya yaitu langkah hisapnya pada mesin spark plug ini yang dihisap adalah campuran udara dan bahan bakar. Tapi kalau untuk mesin dengan pemantik kompresi ini yang dihisap hanya udara murni, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu kriteria bahan bakarnya. Spark plug ignition ini menggunakan bahan bakar bensin. Nah, yang untuk pemantik kompresi ini bahan bakarnya adalah solar. Ini bukan diesel, maaf, salah tulis ya. Oke, lanjut yaitu kriteria tentang siklus. Untuk spark plug ignition ini menggunakan siklus Otto. Kalau compression ignition ini menggunakan siklus diesel. Dilihat dari kriteria berat mesin. Untuk mesin bensin ini lebih ringan daripada mesin kompresi, dikarenakan tadi kompresi mesin bensin ini lebih rendah dari mesin diesel, sehingga tidak butuh ukuran silinder yang besar. Sebaliknya kalau mesin diesel ini berat karena dia butuh ukuran silinder yang besar untuk mendapatkan perbandingan kompresi 1:22 bahkan lebih, sehingga membutuhkan komponen mesin yang lebih banyak atau lebih tebal sehingga jadi berat. Oke, selanjutnya adalah efisiensi. Kalau mesin bensin itu efisiensinya lebih rendah
dibandingkan mesin diesel, dikarenakan yaitu tadi kompresinya lebih rendah daripada mesin diesel. Dan yang terakhir yaitu kriteria tentang kecepatan. Nah, untuk kecepatan ini lebih cepat motor bensin atau mesin bensin daripada mesin diesel, karena mesin bensin itu lebih ringan. Baik teman-teman atau rekan-rekan, sampai di sini penjelasan saya tentang mesin pembakaran dalam antara mesin bensin 4 tak dan 2 tak. Jika nanti ada pertanyaan, rekan-rekan bisa bertanya pada laman ruang diskusi di Elite. Oke, begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.